Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti pemberkatan pernikahan dari Saudara Batara Arnold Pangalinan dan Teresia Agus Yohana. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut kedua mempelai. Kita akan tetap bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian. Kami ada karena anugerah Tuhan yang sungguh baik buat kita semua. Ku
Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin upacara pernikahan pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Kita akan nyanyikan satu pujian kembali. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan
Puji Tuhan, kita sama-sama berbahagia pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjadi sumber sukacita kita. Haleluya. Biarlah kita mau melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, saling mengasihi, saling mengampuni, bersama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu baik, teramat baik buat kami. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, anak-anak Tuhan yang rindu dan percaya kepada Tuhan. Kuduskan pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini Tuhan. Semua berjalan dengan baik dan lancar karena hanya pertolongan Tuhan yang selalu terjadi buat kami. Dan sebentar kami akan menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan terus berbicara kepada kami supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan yang terbaik buat hidup kami, terutama untuk pasangan mempelai pada siang hari ini Tuhan. Biarlah mereka selalu dalam perlindungan Tuhan, berjalan dalam jalannya Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih semua. Kami serahkannya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, Pak Tara, Teresia. Kalian dakdikduk enggak? Saya ikut dakdikduk Bapak Ibu. Karena saya sadar bahwa pernikahan, berumah tangga, berkeluarga itu merupakan pengalaman hidup yang tidak main-main. Itu kehendak dan rencana Tuhan yang mulia. Alkitab menuliskan tentang pernikahan itu di awal kitab, yaitu Kejadian, dan akhir kitab Wahyu itu berbicara soal perkawinan, pernikahan. Pernikahan seorang pria dan wanita, suami istri, kehadiran adanya suami istri di tengah-tengah dunia ini itu menggambarkan, mengingatkan hubungan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya. Ya. Haleluya. Kita lihat Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, Efesus 5 ayat 22. Sebelum kita membaca, kalau kita mau pikir-pikir ya, renung-renungkan jujur, kadang merasa kaget, aneh, atau terkagum-kagum akan anugerah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan manusia, orang-orang yang berdosa. Kita berkata Alkitab itu adalah kitab suci. Tapi kita menemukan ada berapa banyak orang-orang yang tidak suci di dalam Alkitab. Tadi malam saya cek, saya periksa, ada yang namanya Batsyeba yang berzinah dengan Raja Daud. Ada yang namanya Tamar, hubungan menantu dan mertua. Ada yang namanya Rahab, perempuan sundal, pelacur. Dan dua nama perempuan ini itu masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Ada yang namanya penjahat di sebelah Yesus ketika disalib. Ya, belum ada kesempatan untuk ke bait Allah, belum ada kesempatan untuk berbuat baik, belum ada kesempatan suka beramal, masih tergantung di atas kayu salib, baru mengatakan, Yesus, kalau engkau di Firdaus, ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Wow, itu namanya anugerah kasih karunia Tuhan. Hadiah terbesar, terbaik, surgawi yang seharusnya tidak pantas, tidak layak kita terima, tapi Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita, orang-orang berdosa. Ya, kita tahu Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kematian kekal. Itu ketakutan terbesar seluruh umat manusia di dunia, yaitu maut, kematian kekal. Tapi kita bersyukur ketika kita melihat salib Yesus Kristus, kita melihat anugerah Tuhan, Tuhan mengasihi orang-orang berdosa, mengampuni segala dosa, ya, dosa kita semua. Kita sama-sama membaca Alkitab kita, Efesus 5 ayat 22. Firman Tuhan ini terkhusus untuk Fatara dan Teresia, ya, yang akan menjadi suami dan istri, ya. Efesus 5 ayat 22. Hai istri Teresia, ya, tunduklah kepada suamimu, hormati suami, ajeni suami, tempatkan suami di mana dia seharusnya berada. Alkitab yang berkata, bukan pendeta yang nyuruh, tapi Alkitab berkata, kehendak Tuhan. Bukankah berkeluarga, berumah tangga itu ingin menikmati sorga meskipun belum masuk sorga?
menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, ya. Ikuti aturan Tuhan, ikuti tata cara Tuhan, ikuti kehendak rencana Tuhan. Wow. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga itu karena tahu bagaimana kita harus hidup dalam berumah tangga. Tahu caranya. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita harus mendisiplin diri, membiasakan diri, Teresia. Tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada suami. Hormat kepada Tuhan, hormat kepada suami. Menurut taat kepada Tuhan. Nurut sama suami. Meskipun suami mungkin pendidikan lebih rendah, mungkin istri lebih kaya, tidak peduli. Aturan berumah tangga, berkeluarga adalah istri tunduk, hormat sama suami. Oh, baik sekali kalau istri itu ngobrol, suamiku, aku punya usulan begini, ada baiknya begini. Boleh ya memberi nasihat. Oh, itu istri yang baik. Keberhasilan seorang suami karena ada istri yang mendukung, mendoakan, ya, menghormati. Itu yang membuat suami ketika keluar rumah itu percaya diri. Ketika melayani di gereja, ketika bekerja di perusahaan di mana suami bekerja, percaya diri karena seorang istri menghormati suami. Suami sukses, istri juga ikut menikmati kesuksesan. Ya. Hormat, tunduk sama suami seperti kepada Tuhan. Teresia, ini bukan pilihan, ini perintah. Mau jadi istri, jadilah istri yang tunduk sama suami. Pak Pendeta, yang akan diputuskan suami ini tidak cocok, tidak benar, kurang benar, kurang betul. Ini saya yakin ini lebih baik, lebih betul nasihatku, usulanku. Oh, jangan. Tetap serahkan keputusan kepada suami. Biarkan suami belajar mengambil keputusan. Semakin dipercaya, diberi kesempatan, suami akan semakin tajam dalam mengambil keputusan, ya. Itu. Jadi biasakan istri bagaimana taat sama Tuhan. Sering membaca, mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, dengar khotbah, baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Setiap pagi, malam, atau siang, sediakan waktu yang terbaik untuk membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab kita tahu kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, apa yang harus kita lakukan ke depan. Langit, bumi, alam semesta, hidup kita ini milik Tuhan. Bagaimana kita tidak mau taat sama Tuhan? Batara, Teresia, bagaimana kalau kamu kerja di perusahaan terbaik di dunia, gaji tertinggi, dapat fasilitas dari bos, rumah, mobil, mau keluar negeri, mau keluar kota, luar pulau, dapat tiket pesawat, ada voucher hotel, semua diperlengkapi, semua disediakan oleh bos, oleh sebuah perusahaan. Gak mungkin kan sebagai karyawan kamu tidak nurut, tidak tunduk, tidak hormat sama bosmu. Sebagai prajurit di TNI, di Polri, berani nggak menentang, berkata tidak terhadap perintah komandan. Nah ini kepada Tuhan yang punya langit dan bumi, bagaimana kita tidak taat sama Tuhan. Ya oke, Teresia, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu.
Keributan dalam rumah tangga bukan langsung karena masalah besar, tapi dari masalah-masalah kecil. Bagaimana menjemur handuk, bagaimana ngatur sandal, sepatu, bagaimana mengatur barang-barang, peralatan perlengkapan dalam rumah tangga, posisi kursi, posisi meja TV, lemari, tempat tidur, warna cat rumah, kamar, ruang tamu, cat pagar, hal-hal kecil. Pastikan istri tunduk sama suami. Sekali lagi, istri berhak usul berpendapat, tapi keputusan izinkan kepada suami. Tunduk dalam segala sesuatu. Kadang berbeda pendapat. Orang tua, mertua, istri lebih turuti keputusan suami. Mohon izin para orang tua. Seringkali kelemahan kita para orang tua itu terlalu mencampuri keluarga, anak-anak kita, menantu kita. Ya. Mohon izin para orang tua, izinkan anak-anak kita itu mandiri. Mereka sudah menjadi suami istri yang baru, menjadi ayah ibu yang baru. Orang tua baik sekali memberi nasihat, tapi izinkan anak-anak kita itu mengambil keputusan. Di satu sisi anak, tapi di sisi lain mereka sudah menjadi suami istri orang tua, ayah, ibu. Suami istri, suami dikatakan Alkitab kepala, istri tubuh. Wow, dua menjadi satu. Ayat 25 yang terakhir. Kita boleh sama-sama membaca ya. Ayat 25. 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Boleh Batara sendiri membaca dengan suara keras. Boleh berdiri Batara. Wow. Batara, kita sama-sama laki-laki. Ya. Saya suami. Batara akan jadi suami. Perhatikan baik-baik. Suami, pria, bapak, ayah, benar, hubungan baik, benar dengan Tuhan. Istri, anak-anak, keluarga juga ikut baik, benar. Ya. Pekerjaan, pelayanan juga ikut baik, benar. Dimulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca, Batara. 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oke, sekali lagi, 2, 3. Hai suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terima kasih, silakan duduk Batara. Oke, tetap pegang, boleh mic-nya. Jadi jangan khawatir Teresia sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita. Aduh Pak Pendeta kok enak, aduh berat bagi saya, kenapa saya harus tunduk sama suami? Sabar, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Perintah tidak hanya kepada istri tapi juga kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Kasih yang bagaimana? Kasih cinta macam-macam. Mengasihi kalau tunduk, mengasihi kalau baik, mengasihi kalau kamu cantik, mengasihi kalau kamu langsing, mengasihi kalau kamu pinter, mengasihi kalau kamu baik, melayani, memperhatikan, mengutamakan aku. Oh, semua orang bisa. Tapi bagaimana kalau istri tidak seperti yang suami harapkan? Tidak peduli Batara. Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Kasih yang bagaimana? Kasih yang seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan nyawa. Kualitas kasih cinta suami harus sampai kasih cinta yang sampai berani setia, sampai meskipun harus terluka, mengasihi sampai rela menyerahkan nyawanya. Ini bukan kalau bisa, enggak. Ini perintah Tuhan yang Maha Kuasa
yang maha besar, yang maha tahu, yang memiliki hidup kita, memiliki nafas kita. Jangan main-main dengan Tuhan ya. Tuhan sanggup mengangkat orang yang rendah. Tuhan yang sanggup mengangkat tukang angon wedhus mbek 2 ekor, 3 ekor jadi raja bangsa Israel. Jangan main-main dengan Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan kita manusia adalah ketika kita taat, nurut, menghormati Tuhan. Wow. Hai manusia, saya manusia, jangan coba-coba sombong. Semua yang bisa kita lakukan, semua yang kita miliki, semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Semua titipan kepercayaan dari Tuhan. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Batara, Teresia, saya sekarang mau tanya ya. Oke. Jawab pertanyaan saya, pilih 2 jawaban. Saya bersedia atau saya tidak bersedia. Oke. Sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata kita. Tuhan, kami sudah terima firman Tuhan. Istri harus tunduk suami, suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Roh Kudus menolong kami semua. Roh Kudus memulihkan kami semua, keluarga-keluarga rumah tangga, saling mengasihi, saling mengampuni, mau kembali ke jalan yang benar, taat kepada firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Kami simpan dalam pikiran hati kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Saya minta Batara boleh berdiri. Kepada Saudara Batara Arnold Pangalinan, maukah saudara menerima Teresia Agustin Yohana sebagai istri satu-satunya yang dijodohkan Tuhan seumur hidup saudara? Ya, saya bersedia. Sekali lagi, terakhir, hanya 2 pertanyaan. Dalam pernikahan yang kudus, maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, memelihara dia pada waktu sakit atau sehat? Dalam keadaan apapun yang akan kalian alami bersama, mau melindungi dia, selalu setia, dan hanya mencintai dia satu-satunya sampai maut yang memisahkan? Ya, saya bersedia. Terima kasih Batara, Tuhan akan bersamamu, menolongmu ya. Sekarang ganti, kasihkan mic-nya ke Teresia. Ya, oke, dibantu, dibawakan. Sama ya Teresia, jawablah pertanyaan ini dengan kata saya bersedia atau tidak bersedia. Tidak ada paksaan dari siapapun manapun ya. Kepada saudari Teresia Agustin Yohana, bersediakah saudari menerima Batara Arnold Pangalinan sebagai suami satu-satunya yang dijodohkan Tuhan seumur hidup saudari? Saya bersedia. Terima kasih. Yang terakhir, untuk hidup bersama menurut firman Tuhan dalam pernikahan kudus, bersediakah saudari mengasihi dia, menghormati dia, memelihara dia baik pada waktu sakit atau sehat, juga dalam keadaan apapun yang akan kalian alami bersama, selalu setia dan hanya mencintai dia satu-satunya sampai maut yang memisahkan? Saya bersedia. Kurang dengar? Ya, saya bersedia. Ya, terima kasih. Nanti dibantu istri saya, kalian akan mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan, para malaikat, keluarga, jemaat Tuhan. Boleh sama-sama berdiri, berhadapan.
Silakan Pak Tara. Di hadapan Tuhan, para malaikat, dan manusia aku berjanji, karena Tuhan telah mempersatukan aku dengan Teresia Agustin Yohana, maka aku, Batara Arnold Pangalinan, berjanji menerima Teresia Agustin Yohana menjadi istriku tercinta dan satu-satunya seumur hidupku. Aku akan terus mencintaimu sebagai istriku, seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi gerejanya, dalam keadaan sukacita maupun masa ujian hidup yang kita alami. Aku berjanji memberikan diriku untukmu dalam komitmen seumur hidup. Karena Teresia Agustin Yohana diciptakan Tuhan untukku, aku tidak akan pernah meninggalkan atau memisahkan diri darimu seumur hidupku sampai maut yang memisahkan kita. Aku percaya Roh Kudus menolongku untuk memenuhi komitmen ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sekarang Teresia akan mengucapkan janji nikah juga. Di hadapan Tuhan, para malaikat dan manusia aku berjanji. Karena Tuhan telah mempersatukan kita dan aku juga percaya ini adalah rencana Tuhan bagiku untuk menjadi istri Batara Arnold Pangalinan. Jadi sekarang aku, Teresia Agustin Yohana, menerimamu, Batara Arnold Pangalinan, menjadi suamiku tercinta dan satu-satunya seumur hidupku. Aku berjanji akan menundukkan diri dan menghormatimu seperti jemaat kepada Tuhan. Kemanapun kamu pergi, aku pergi. Kemanapun kamu tinggal, aku tinggal. Aku tidak akan meninggalkanmu atau memisahkan diri darimu seumur hidupku, sampai maut yang memisahkan kita. Bersama-sama kita akan setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian. Ingatlah selalu dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, tidak hanya ingat soal masalah cinta. Kadang perasaan cinta bisa naik turun, tapi ingatlah janji nikah, komitmen kalian, pegang komitmen, ya. Kalian akan memasang cincin pernikahan. Jadi kalau kalian ingat cincin yang akan selalu ada di jari manis kalian, boleh berhadapan. Ingat kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, ya. Kalian harus memiliki kualitas kasih yang kasih surgawi. Kasih Tuhan Yesus, kasih yang sampai terluka, mengasihi karena keputusan untuk mau mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi, ya. Itu akan membuat rumah tangga kalian sungguh sangat indah di hadapan Tuhan, ya. Ketika melihat cincin, ingat Batara, kamu milik Teresia milik Batara, ya. Batara terlebih dulu mengenakan cincin ke jari manis Teresia, ya. Kenakan cincin ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan dua, oke. Dilihatkan di kamera, sorry. Ya. Teresia, kenakan cincin ini ke jari manis kanan Batara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke.
Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga besar dari Kedua Mempelai, kita sama-sama bangkit berdiri. Mohon doa restunya untuk anak-anak kita ini. Ya Tuhan, kami berdoa karena hanya Tuhan yang sanggup menjawab doa kami lebih sempurna, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami bersyukur punya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami orang-orang berdosa, supaya kami kembali ke jalan yang benar. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kami, menolong kami, menyertai kami, menjadi orang-orang yang berkualitas anak kerajaan surga, berkualitas anak Tuhan, segala Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan tangan hamba-Mu, berdoa tumpang tangan untuk Batara dan Teresia. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Batara, Teresia menjadi suami istri yang memuliakan Tuhan, jadi seorang ayah, ibu yang memuliakan Tuhan, penuh dengan kuasa firman Tuhan, cinta firman Tuhan, perkataan, sikap, perbuatan mereka penuh dengan kuasa firman Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi terang, menjadi garam. Haleluya, berkat seorang suami istri, berkat seorang ayah, ibu, berkat seorang pelayan hamba Tuhan, berkat untuk keluarga rumah tangga mereka, turun mengalir untuk Batara dan Teresia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini berhasil. Semakin diberkati Tuhan, semakin banyak rezeki, semakin hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi hamba berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Tuhan memberkati. Batara bantu Teresia berdiri. Oke. Boleh berhadapan kembali. Oke. Tunjukkan kasih sayang-Mu, kasih surgawi. Batara boleh cium kening Teresia. Oke. Oke. Batara sama Teresia boleh menghadap keluarga, menghadap jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya perkenalkan suami istri Tuan dan Nyonya Batara Arnold Pangalinan. Ya, boleh tepuk tangan ya. Mempelai pria dan wanita akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian boleh silakan duduk. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tua
Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia.
dengan hormat saya memanggil Bapak Amos yang mewakili keluarga besar untuk mengucapkan sepatah dua kata ucapan terima kasih. Boleh di atas ini, Pak. Shalom. Shalom. Selamat kepada pengantin dan sebelumnya yang kami hormati Gembala Sidang di sini, Bapak Pendeta Gereja GPPS Jemaat Sepanjang, Pak ya. Kami cukup bangga dan senang bisa masuk ke GPPS di sini. Padahal kami hampir tiap hari lewat di depan, Bapak. Tiap hari kami lewat di depan, nggak tahu kalau ada gereja besar di sini. Dari depan itu kelihatan kecil, tapi ternyata di dalam gerejanya sangat indah. Cukup kami senang dan bangga di sini bersama dengan Bapak Pendeta, para pengiring, pemusik, Bapak yang saponnya. Semangat Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak atas pemusiknya yang sungguh sangat indah. Kami terima bersama dengan manten dan seluruh jemaat yang kami terlayani dengan baik. Terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta dan anggota jemaat semua. Kemudian yang kedua, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh anggota jemaat yang hadir bersama kita di sini, baik dari keluarga Batara, keluarga Teresia, Bapak Ibu, mungkin ada yang dari luar, dari Jawa Tengah ya, dari Sragen, keluarganya Batara, dan juga mungkin ada dari Papua, dari Kendari, dan juga seluruh keluarga besar Toraja yang ada di Surabaya yang sempat hadir, yang kami tidak sebut satu persatu. Jadi mohon maaf Bapak Pendeta, acaranya kami nggak sempat membawa jemaat yang banyak ke sini, namun tidak mengurangi rasa hormat atas pelayanan pada hari ini. Yang berikutnya kami sampaikan selamat kepada kedua pengantin, Batara dan Teresia. Kalau mendengar namanya Arnold Batara dengan Teresia, nama yang tidak asing bagi kita ya. Namanya dari cukup terkenal, Arnold itu artis Amerika yang terkenal, namanya Arnold, pernah jadi gubernur nggak salah. Nah, Teresia juga namanya sangat terkenal, ada Ibu Teresia dari India. Nama fenomenal yang pernah mendapatkan Piala Oscar kalau salah, karena pelayanannya di bidang kemanusiaan ya Pak Pendeta ya. Jadi nama-nama duanya cukup dikenal sehingga bisa menjadi menjadi contoh bagi adik kita Arnold dan Teresia. Kita doakan supaya dalam keluarga bisa dilanggeng ya sampai kakek nenek ya. Karena perkawinan Kristen ini bukan main-main, adik berdua, bukan setahun 2 tahun dijalani terus selesai, tidak. Jadi kita harapkan supaya perkawinan ini sampai kakek dan nenek, langgeng sampai kakek nenek. Jadi tidak ada istilah 1-2 tahun cerai, tidak ada istilah seperti itu. Perkawinan Kristen itu hanya 1 kali ya Pak Pendeta ya. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa perkawinan ini hanya 1 kali sampai kakek nenek sampai kita meninggal. Jadi jangan sampai nanti besok setahun 2 tahun aku sudah bosan mau cerai ya, jangan sampai ada seperti itu. Harapannya kita doakan supaya langgeng sampai nanti punya anak, anaknya menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristen yang baik. Itu Pak Pendeta ya. Ya harapan kita seperti itu. Kemudian berikutnya habis ini keluarga akan mengadakan resepsi kecil di Gereja Toraja Surabaya, Jalan Jambangan dekat Universitas Merdeka. Harapan keluarga supaya kalau misalnya Bapak Pendeta, seluruh jemaat mungkin sempat bisa ke sana, jam 12 acaranya di sana ya. Kalau sempat bisa hadir di sana, enggak apa-apa. Kalau enggak, kalau misalnya juga enggak sempat juga enggak apa-apa. Tapi sekali lagi terima kasih atas pelayanan yang cukup indah yang kami alami bersama dengan pengantin pada siang dan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Gembala Sidang di sini dan seluruh pemain musik. Terima kasih sekali lagi atas pelayanan yang telah diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Amos, Tuhan memberkati.
Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian, sama-sama kita bangkit berdiri. Acara pemberkatan pernikahan sudah selesai, kita sama-sama berdoa sebelum meninggalkan gereja ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih, terima kasih. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena Tuhan mengampuni kami orang-orang berdosa. Terima kasih, kasih yang tak terbatas. Terima kasih. Kami sangat membutuhkan kasih. Kami sama-sama sangat membutuhkan kasih dari surga. Siang ini kami kembali membuka hati kami untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih surgawi. Mengalir, memenuhi hidup kami. Pikiran hati kami penuh dengan kasih Tuhan. Karena hanya dengan kasih Tuhan kami mampu menyelesaikan segala sesuatu. Kuat mengatasi segala sesuatu dalam hidup, dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Cukup dengan kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mampu mengasihi diri kami apa adanya. Mengampuni orang-orang yang di sekitar kami. Bahkan mengasihi musuh-musuh kami. Mengampuni musuh-musuh kami. Memberkati musuh-musuh kami. Mendoakan musuh-musuh kami. Sulit bagi kami mengasihi orang yang menyakiti hati kami. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, yang memerintahkan, kami mau mengasihi. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan, hidup penuh dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan kami terima dengan percaya. Kasih karunia Tuhan kami terima dengan percaya. Memenuhi kehidupan kami, seumur hidup kami. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bergantian, ya, mohon sabar tunggu sejenak. Bergantian kita foto bersama, ya. Saya mohon izin lebih dulu foto bersama kedua mempelai.
dari keluarga Batara, paman mungkin yang tertua dulu, bisa? Paman, om, tante, ya. Suami istri, pasangan, ya. Mari. Ya, keluarga yang lain selanjutnya melengkapi. Siapa lagi? Yang mau diajak foto? Oh ya, semua berarti. Ya. Oh, iya. Ini keluarga Toraja ini ya? Keluarga Toraja, sudah? Oh iya. Keluarga Toraja, semua keluarga Toraja, keseluruhan. Keluarga yang lain mungkin mau foto? Teman Batara, Taresia.
musik GPPS Panjang untuk kenang-kenangan. Kenalan keluarga juga boleh foto, Bu Iswanto. Nanti sebentar lagi setelah teman-temannya Batara.